Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Emmanuel Ace. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan soal-soal P3K Perawat tahun 2023 sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Ini adalah merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini agar channel ini dapat berkembang. Oke, langsung saja pada soal nomor 1. Seorang bayi perempuan lahir pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 17.35 WIB. Bayi langsung menangis kuat. Apgar skor 8 atau 9. Setelah dilakukan IMD, bayi dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian diletakkan di tempat tidur dekat dengan jendela yang terbuka. Bayi tersebut dapat mengalami kehilangan panas karena A. Radiasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Evaporasi, E. Induksi. Ya, jawaban yang benar adalah bagian C. Ya, penjelasannya, bayi dapat mengalami kehilangan panas dengan cara evaporasi itu penguapan, ya. Misalkan bayi yang terkena air ketuban, ya, yang membasahi kulit. Misalnya lagi bayi tidak dilap setelah lahir. Nah, kalau konduksi atau disebut dengan merambat, ini contohnya misalkan popok bayi basah, tidak langsung diganti, terus menyentuh bayi dengan tangan yang dingin. Ya, kalau konveksi atau mengalir, nah itu misalnya seperti bayi diletakkan di dekat pintu, seperti yang di soal tadi ya, pintu yang terbuka atau terkena kipas angin. Kalau radiasi atau memancar, itu kalau misalkan bayi terpapar dengan lingkungan sekitar yang lebih dingin. Ya, misalkan kalau dibiarkan terkena AC atau bayi dibiarkan telanjang atau tidak dikenakan baju. Ya, jadi jawaban yang benar adalah bagian C, yaitu konveksi. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba tryout untuk mengukur kemampuan, sejauh mana kemampuan teman-teman, persiapan teman-teman untuk mengikuti tes P3K Perawat, ini saya kasih rekomendasikan kepada teman-teman yang mau mengikuti tryout di Smart P3K. Nah, itu harga spesialnya itu, oh ini salah ya. Nah, harga spesialnya itu tanggal 24, yaitu 25.000. Kalau yang mendaftar di atas tanggal 24 atau mulai tanggal 25 sampai tanggal 28 itu 30.000. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman menghubungi nomor WA di bawah ini. Silakan dihubungi salah satu, jangan dua-duanya ya, karena bikin ribet juga, karena sangat banyak yang mendaftar ya. Jadi misalkan ini dihubungi lagi nomor yang satu, terus dihubungi lagi nomor satu, adminnya jadi pusing dong ya. Dan dilaksanakan itu tanggal 29 bertepatan pada hari Minggu, mulai pukul 8 sampai 22 atau jam 10 malam ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Perawat melakukan nebulisasi pada pasien efusi pleura. Perawat menghidupkan nebulator dan minta klien nafas dalam sampai obat habis. Nah, setelah obat habis, apakah tindakan selanjutnya? A. Jaga privasi klien. B. Atur klien dalam posisi duduk. C. Tempatkan meja atau troli yang berisi set nebulizer di depan pasien. D. Bersihkan mulut dan hidung dengan tisu. E. Isi nebulator dengan Aquades sesuai takaran. Ya, jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, yang ditanya adalah tindakan selanjutnya. Ya, kalau misalkan kita pilih jaga privasi klien, itu sudah dilaksanakan sebelum memulai tindakan. Atur klien dalam posisi duduk ini juga sebelum melakukan nebulizer.
Tempatkan meja itu juga sebelum, ya. Isi nebulator juga ini sebelum. Nah, ini kan sudah habis nih. Nah, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan mulut dan hidung dengan tisu, ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Tuan M, 52 tahun, positif COVID-19, dirawat di ruang ICU karena mengalami penurunan kesadaran, peripheral cyanosis, dan sulit bernafas. Hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 150/80, TEM 38,3, HR 96, RR 32, dan SpO2 75%. AGD diketahui pH 7,26, PCO2 32, dan HCO3 23. Diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus di atas adalah ya, A. Bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, gangguan perfusi jaringan cerebral, ketidakefektifan pola nafas, E. Hambatan mobilitas fisik. Ya, silakan dijawab. Ya, jawaban yang benar adalah gangguan pertukaran gas. Ya. Untuk menegakkan diagnosis keperawatan gangguan pertukaran gas, maka harus adanya nilai AGD yang abnormal, ya. Nah, pada kasus di atas, ya, pasien mengalami gangguan pertukaran gas ditandai dengan SpO2 menurun, cyanosis, sulit bernafas, dan pH-nya rendah, ya. pH-nya rendah diketahui di soal 7,26, PCO2-nya juga rendah, ya, 32, dan HCO3-nya itu normal, ya. Oke, kita lanjut pada soal nomor berikutnya. Seorang perempuan berumur 50 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas sejak tadi malam. Tekanan darah 130/80, nadi 110, pernafasan 32 kali per menit, suhu 38,5. Terdapat suara wheezing. Pasien tampak kesulitan bernafas. Hasil wawancara bersama pasien bahwa pasien memiliki riwayat kontak dengan anaknya yang terdiagnosa COVID-19 dan sesak nafas yang dialami pasien memberat jika suhu udara dingin. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Hipertermi, B. Intoleransi aktivitas, C. Defisit volume cairan, D. Pola nafas tidak efektif, E. Jalan nafas tidak efektif. Oke, silakan dijawab. Ya, jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, kata kunci pada soal di sini atau untuk menegakkan diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif adalah, ya, ini RR-nya 32, wheezing, kesulitan bernafas, ya, serta penggunaan otot bantu pernafasan. Nah, di sini kan pasien tampak kesulitan bernafas, ya. Memang di soal tidak disebutkan bahwa pasien menggunakan otot bantu pernafasan. Tapi kalau sudah dibilang seperti ini, pasien tampak kesulitan bernafas, otomatis pasien menggunakan otot bantu pernafasan, ya. Oke. Kenapa bukan E, jalan nafas tidak efektif? Nah, kalau jalan nafas efektif ini harus ada tanda dan gejala, ya, batuk berdahak, ya, sulit mengeluarkan sekret, tidak mampu mengeluarkan dahak, ya, dan biasanya terdapat suara ronki, ya, suara parunya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Oke, soal nomor 5. Seorang pasien datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Dari pengkajian, nafas terlihat cepat. Adanya nafas cuping hidung. Hasil pemeriksaan AGD menunjukkan pH 7,25, PCO2 47,
dan HCO3 24. Interpretasi hasil AGD tersebut adalah A. Asidosis respiratorik dengan kompensasi sebagian. B. Asidosis respiratorik tanpa kompensasi. C. Asidosis metabolik tanpa kompensasi. D. Alkalosis respiratorik tanpa kompensasi. E. Alkalosis metabolik tanpa kompensasi. Ya, silakan dijawab. Nah, sebelum kita menjawab, terlebih dahulu kita harus tahu nilai AGD normal. Ya, yang normal adalah pH 7,35 sampai 7,45 dan PCO2 45 sampai 35 dan HCO3 22 sampai 26. Ya, nah di soal yang abnormal adalah pH dan PCO2. Kalau HCO3-nya itu dalam batas normal. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pasien mengalami asidosis respiratorik tanpa kompensasi. Ya, nah triknya adalah bagaimana mengetahui dia kompensasi atau tidak atau sebagian. Nah, triknya adalah jika pH normal, PCO2 dan HCO3-nya abnormal, itu disebut kompensasi. Ya. Kalau misalkan pH abnormal, PCO2 dan HCO3-nya juga abnormal, itu kompensasi sebagian. Tapi jika pH-nya abnormal, PCO2-nya atau HCO3-nya abnormal, maka itu tidak terkompensasi. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, iya, sorry. Ya, jadi jawaban yang benar adalah bagian B ya. Asidosis respiratorik tanpa kompensasi. Oke, soal nomor 6. Kita pindah ke komunitas ya. Hasil pengkajian di sebuah desa, lansia mengalami rematik sebanyak 46,6%, hipertensi 32%, lansia yang memanfaatkan pelayanan kesehatan hanya 32,74%. Lansia mengkonsumsi gorengan 61,9%, minum kopi atau teh 59,9%. Hasil wawancara, lansia mengatakan jauh ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri. Di desa belum ada posyandu lansia. Apa masalah keperawatan dalam kasus di atas? A. Defisiensi kesehatan komunitas. B. Ketidakefektifan coping keluarga. C. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. D. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. E. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Ya, untuk soal nomor 6 ini, silakan teman-teman menulis jawabannya di kolom komentar. Ya, dan bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Oke. Terima kasih.